Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai mukadimah tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada para siswa yang telah berhasil mendapatkan sekolah yang diidam-idamkan, atau para mahasiswa-mahasiswi yang telah berhasil untuk mendapatkan universitas yang juga diidamkan, atau teman-teman yang barangkali menempuh jalur lain sudah masuk di pondok pesantren yang tentu juga diharapkan. Ini merupakan satu kondisi yang sangat baik, terutama di kalangan pendidikan yang tentu harus kita soroti sama-sama pentingnya kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang tentu saja ini diharapkan menjadi sesuatu yang menjadikan siswa ini mengenal bagaimana minat, bagaimana bakat, bagaimana pencarian jati diri untuk bisa menempuh taraf pendidikan ke jenjang berikutnya atau ke jenjang yang baru dikenalnya. Karena kalau anak ini sudah mengenal bagaimana lingkungan sekolahnya, bagaimana kurikulum yang akan didapatkannya, serta prospek ke depan seperti apa, mentoring-mentoring yang baru, ini juga menunjukkan satu kondisi yang tentu saja akan menguntungkan. Apalagi kalau misalnya di tes IQ. Nah, bagaimana pengetesan IQ ini bisa dilakukan ketika dalam masa MPLS ini atau pada saat kegiatan MPLS. Terus menunjukkan bakat dan minat. Bagaimana ketika anak-anak ini ditunjukkan, oh kamu ini sesungguhnya bakatnya di bidang tari misalnya, atau di bidang seni, atau di bidang sosial budaya, atau di bidang-bidang lain. Artinya mengarahkan anak menuju ke proses-proses yang lebih bagus. Dulu waktu zaman muda itu saya ada namanya penataran P4, ya, pendidikan moral Pancasila atau pemasyarakatan dan pembudayaan, pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Itu juga dilaksanakan ketika masa-masa di mana sebelum sekolah atau sebelum dilaksanakannya pelajaran atau KBM, kegiatan belajar mengajar. Tentu ini sesuatu yang sangat baik, apalagi Nun Sewu ketika sekolah juga mempertimbangkan bagaimana untuk mengasah otak kanan, otak tengah, otak kiri, sehingga nanti pendidikan itu tidak hanya mengasah pada aspek-aspek logika atau penajaman otak kiri, tetapi bagaimana otak spiritual juga harus ditajamkan. Atau bagaimana otak kreatif harus ditingkatkan juga. Bagaimana ada pembinaan atau pendidikan kewirausahaan dan seterusnya. Ini perlu mendapatkan tempat, ya, space yang baik untuk anak-anak. Bagaimana kreativitasnya teruji. Bagaimana inovasi dalam menghadapi sebuah permasalahan. Ini bisa terasa. Nah, perlu diadakan kerjasama dengan barangkali pihak ketiga. Mungkin dengan BUMN, mungkin dengan BLK, atau mungkin dengan kepolisian, mungkin Polres, mungkin Kodim, atau yang lain. Supaya apa? Supaya anak lebih bisa memahami. Oh, ternyata jenjang pendidikan ini juga akan menentukan bagaimana anak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Tidak hanya sekedar cepat mengambil keputusan, tapi cermat dan cerdik dalam menginisiatifkan diri sendiri. Menginisiasi hal tersebut tidak mudah. Membutuhkan hal-hal yang berkait dengan bagaimana potensi dari anak didik. Bagaimana guru bisa mengenali potensi-potensi yang ada pada siswanya. Tentu pembelajaran itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi bagaimana mengetahui karakter siswa. Bagaimana mengunifikasi atau mengkodifikasi siswa-siswa yang tentu saja harusnya mendapatkan pembelajaran yang lebih, atau asesmen, atau bahkan micro teaching. Ini perlu mendapatkan perhatian.
Supaya apa? Supaya nilai-nilai pembelajaran itu nanti juga akan lebih berkualitas. Kita ketahui sama-sama bahwa pemerintah sekarang ini menghadirkan berbagai inovasi tentang pendidikan. Bagaimana tentang sekolah rakyat, disiapkan asrama, disiapkan laboratorium, disiapkan hal-hal yang positif yang mengacu ke arah sana. Bahkan mungkin fasilitasnya lebih baik atau lebih bagus daripada sekolah negeri. Ini yang perlu mendapatkan perhatian kita sama-sama. Sebagai wali siswa, sebagai guru, sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan perlu menginisiasi anak-anak untuk bisa berkreatif. Tidak hanya sekedar merdeka belajar, tapi juga kemerdekaan dalam menentukan sikap. Bagaimana sopan santunnya, bagaimana cara tata krama, bagaimana cara berkomunikasi. Kalau dalam sekarang ini mungkin bisa disebut public speaking. Nah, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan siapa saja? Dengan ramah, dengan santun, dengan arif, dan bijak. Bagaimana supaya anak bisa memodernisasi pemikirannya dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Bagaimana anak berkomunikasi dengan orang lain atau public speaking. Bagaimana mengelola emosinya supaya anak tidak meledak-ledak emosinya seperti apa. Bagaimana tata kelola pembelajarannya. Sekarang ini sudah lebih bagus daripada dulu. Kalau sekarang anak harus dituntut untuk mempunyai Instagram. Nah, bagaimana cara mengelola Instagram itu supaya followernya banyak? Tentu bagaimana penugasan-penugasan atau hal-hal yang dilakukan oleh anak ini bisa mengilhami, bisa menginspirasi anak-anak yang seusianya atau bahkan orang tua yang bahkan memfollow-nya. Ini tentu saja menjadi perhatian yang cukup besar. Dan tentu saja dukungan dari lingkungan, dukungan dari wali siswa, dukungan dari tenaga kependidikan sangat dibutuhkan. Apalagi nun sewu, kalau sekolah juga bisa melibatkan BUMN atau pihak ketiga untuk memfasilitasi sekolah itu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ada aturan yang mengkondisikan kalau pihak ketiga boleh untuk berinvestasi dalam dunia kependidikan, misalnya di SMP, SMA. Nah, tentu saja ini menjadi terobosan-terobosan yang harus dilakukan. Inovasi berpikir dari wali siswa atau dari siswa itu sendiri perlu dilakukan. Karena semakin banyak anak berkegiatan, semakin anak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dalam menentukan sikap, dalam berinspirasi, dalam berapresiasi, itu akan sangat menguntungkan dari siswa tersebut. Daripada anak hanya tinggal menjalankan sesuatu. Nah, diharapkan MPLS ini akan menelurkan gagasan-gagasan baru, inovasi dari pihak guru, pihak sekolah, untuk bisa menentukan, oh ini program-program berikutnya seperti apa, untuk menentukan setahun, 2 tahun ke depan bagaimana. Nah, tentu saja dukungan dari orang tua, dari masyarakat, dari elemen-elemen atau stakeholder yang lain, itu sangat menguntungkan. Apalagi nun sewu, kalau sampai menghadirkan mungkin dari Pemda, mungkin dari institusi lain kayak LBH atau hal-hal lain lah, yang bisa memberikan gambaran bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah ini akan bisa diberikan inovasi-inovasi baru. Terutama tentang intelijensia, bagaimana IQ-nya. Oh, ternyata ini termasuk superior atau ini termasuk gifted. Ini termasuk genius. Oh, ini normal. Oh, ternyata dalam kapasitas ini sangat dibutuhkan sebuah kondisi. IQ saja belum cukup. Ada intelijensi bagaimana kecerdasan emosionalnya. Kalau anak sudah ada kecerdasan emosional, mungkin ya inteligensi itu hanya berperan sekitar 20-25%. Tapi bagaimana emosional itu akan sangat berpengaruh lebih dari 55%. Apalagi kecerdasan spiritual untuk saat ini diarahkan bagaimana tertib, kedisiplinan dalam beribadah. Kalau yang muslim, ya bagaimana bisa sholat 5 waktu dengan tepat
atau waktunya setidaknya kalau meleset ya nggak jauh-jauh. Bagaimana sholat berjamaah, berdoa bersama, bagaimana syarat pertoleransi atau tasamuh dengan teman-teman yang lain, atau tata krama dengan gurunya, atau dengan orang-orang yang lebih tua, atau bagaimana bertoleransi kepada teman-teman yang sebaya. Ini perlu ditingkatkan. Sehingga pola-pola yang ada, kami tetap mengapresiasi bahwa terima kasih kepada pihak sekolah yang tentu saja mampu memberikan inovasi terhadap siswa-siswanya atau siswa-siswinya, sehingga pengalaman-pengalaman ke depan akan membentuk karakter yang berbeda daripada karakter yang sekarang. Sesungguhnya membentuk pendidikan atau membentuk siswa yang berkarakter ini akan sangat sulit dilakukan ketika tidak ada kerjasama dengan beberapa pihak. Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana inisiatif dari siswa ini bisa juga ditularkan kepada siswa yang lain. Apalagi di era digital seperti ini, tentu informasi akan sangat mudah untuk bisa dihandle oleh siapapun, untuk bisa dicerna oleh siapapun, untuk bisa ditularkan oleh siapapun. Nah, tentu saja ini bukan mengedepankan ego semata, tapi bagaimana ketika mereka bisa bekerja sama dengan yang lain. Tentu kita ingat ada teori nativisme, ada teori empirisme, tetapi bagaimana orang itu bisa berkonvergensi, bisa menggabungkan nativisme dan empirisme ini dalam satu kondisi di tata kelola pendidikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada anak-anak yang telah dan sedang menempuh MPLS. Semoga dengan adanya kegiatan ini akan bisa menginspirasi dan anak bisa berinovasi serta mendapatkan aspirasi yang positif, sehingga ketika nanti mengikuti kegiatan belajar mengajar akan mendapatkan hasil yang optimal, tidak hanya sekedar maksimal, tapi juga optimalisasi pendidikan bisa dilakukan. Tentu yang berprestasi tidak usah sombong dengan prestasinya, yang belum berprestasi silakan mengukir prestasi dengan baik. Karena tentu saja guru yang baik tentu ketika di depan harus bisa memberikan contoh yang positif terhadap siswa-siswinya. Ketika diletakkan di tengah, maka akan bisa membangun motivasi, tetapi ketika di belakang akan bisa mendorong dengan kekuatan motivasi itu, sehingga anak bisa berinovasi di era-era yang sekarang ini, dan anak-anak tidak mudah untuk sombong, tapi tidak minder ketika tidak mendapatkan sesuatu. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.